Perkenalkan, nama saya Brigita Rati Arianti, Head of Government Affairs and Public Policy untuk Google Cloud Indonesia. Dan siang ini saya akan berbagi sedikit tentang beberapa tren terkini dalam ekonomi digital dan bagaimana Google mengelola risiko cyber dalam industri digital. Oke, ya. Jadi hari ini saya akan bercerita sedikit tentang 3 topik. Pertama, perkembangan ekonomi digital. Kedua, risiko operasional dalam industri digital. Dan yang ketiga, bagaimana mengelola risiko cyber dalam industri digital. Kita mulai dari yang pertama ya, Bapak Ibu, perkembangan ekonomi digital. Pada akhir tahun 2020, Google bekerja sama dengan Temasek dan Bain mengeluarkan studi Economy Southeast Asia 2020 yang merupakan edisi kelima dari studi ekonomi yang telah diterbitkan sejak tahun 2016 untuk memotret dan memetakan perkembangan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Studi ini menemukan bahwa jumlah pengguna internet baru terus meningkat tajam dan bahkan sepanjang tahun 2020 saja sudah bertambah 40 juta di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan penambahan sebesar 100 juta selama 5 tahun sebelumnya, dan dengan penambahan tersebut saat ini sudah 70% dari populasi Asia Tenggara yang sudah terkoneksi dengan internet. Nah, peningkatan jumlah pengguna tersebut sangat dipengaruhi oleh terjadinya pandemi, karena masyarakat mulai mengakses berbagai kebutuhan dimulai dari sembako, makanan, transportasi, hingga pendidikan maupun pekerjaan menggunakan produk digital. Studi ini juga menemukan bahwa 1 dari 3 pengguna layanan digital menyatakan mereka baru saja menggunakan layanan tersebut sejak terjadinya pandemi. Dan seiring dengan peningkatan jumlah pengguna tersebut, tentunya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia juga akan terus meningkat. Jadi di Indonesia potensi ekonomi digital diperkirakan telah mencapai 44 miliar pada tahun 2020 dan akan terus meningkat hingga mencapai 124 miliar pada tahun 2025. Sepertinya tadi estimasi ini juga sudah sempat disampaikan ya oleh Pak Slamet Edy dalam keynote speech sebelumnya. Salah satu enabler penting yang memungkinkan perkembangan industri digital dalam berbagai sektor industri adalah penggunaan teknologi awan, komputasi awan atau cloud. Jadi seiring dengan bertumbuhnya ekonomi digital, semua sektor industri mulai mengadopsi cloud untuk mempercepat transformasi digital dari perusahaannya. Studi dari IDC memperkirakan bahwa pada tahun 2022, setidaknya 70% dari perusahaan di dunia akan sudah mengadopsi teknologi komputasi awan atau cloud, baik private cloud maupun public cloud. Dan pada tahun 2021, diperkirakan akan lebih dari 50% anggaran IT akan difokuskan pada transformasi dan inovasi digital. Dan pada tahun 2025, setidaknya 90% aplikasi perusahaan baru sudah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau kecerdasan artificial intelligence atau AI. Dan perubahan ini menariknya tidak hanya terbatas terjadi di sektor swasta saja, Bapak Ibu, tetapi juga akan dan terus terjadi di sektor pemerintah atau sektor publik. Kami juga beberapa waktu lalu mengadakan suatu survei bersama dengan Harris Poll kepada kurang lebih 1.300 pimpinan financial business atau pemimpin di jasa keuangan di 10 negara, termasuk di Indonesia. Dan studi ini menemukan bahwa sebagian besar perusahaan jasa keuangan juga sudah mulai memanfaatkan layanan public cloud, di mana rata-rata 83% dari perusahaan jasa keuangan sudah memanfaatkan teknologi cloud sebagai bagian dari infrastruktur komputasi utama mereka. Tapi memang di antara para penjawab survei ini, penggunaan hybrid cloud atau kombinasi antara public cloud dan teknologi on-premise cloud masih sangat mendominasi. Nah, dari perusahaan-perusahaan jasa keuangan yang telah mengadopsi cloud tersebut, kita juga terus zoom in dan berusaha menganalisis berapa persen sih workload data yang sudah dipindahkan dan dimigrasikan ke cloud. Dan rata-rata sudah lebih dari 40% dari workload jasa keuangan yang sudah dipindahkan. Di Indonesia sendiri, kalau kita lihat di sini, hasil survei itu menunjukkan bahwa sudah kira-kira 44% workload yang dimigrasi ke cloud. Dan ini menariknya ternyata tidak jauh berbeda dengan perkembangan yang terjadi di kawasan Asia Pasifik. Okay. Mungkin Bapak Ibu di sini juga kemudian bertanya ya, apa sih pentingnya cloud gitu? Kenapa perusahaan-perusahaan ini, terutama perusahaan jasa keuangan, mengadopsi cloud
dan apa sih perannya dan apa hubungannya, apa relevansinya dengan transformasi digital. Jadi kurang lebih ada 4 manfaat utama dari penggunaan cloud dalam transformasi digital. Yang pertama itu on-demand access. Mungkin udah familiar ya dengan istilah on-demand sekarang. Jadi on-demand services kayak Gojek ataupun Netflix gitu. Jadi jasa-jasa yang kita akses hanya sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kebutuhan atau demand dari customer. Nah, untuk cloud ini pun sama halnya, tetapi untuk level perusahaan itu sifatnya on-demand access. Artinya sumber daya dan layanan tersebut bisa dideploy dengan cepat tanpa perlu suatu capacity planning dari IT, sehingga perusahaan pun bisa scale up dengan lebih fleksibel. Yang kedua, manfaatnya adalah shared IT services atau layanan IT yang ada itu bisa dibagi pakai bersama. Metode ini memungkinkan adanya efisiensi biaya karena layanan bisa diutilisasi dengan lebih baik dan perusahaan dapat memanfaatkan keahlian dari cloud provider dalam bidang manajemen IT, cyber security, sehingga sumber daya perusahaan tersebut bisa lebih fokus pada tujuan bisnis yang lebih penting. Dan yang ketiga, dapat diakses selama ada koneksi internet. Jadi dalam hal ini perusahaan manapun dapat memanfaatkan jaringan global dari hyperscale cloud provider seperti Google Cloud, sehingga mengurangi latency dan meningkatkan ketahanan operasional atau operational resilience, misalnya untuk pemulihan bencana ataupun backup data. Dan yang keempat, yang juga sangat penting adalah sistem pay as you go. Jadi sistem pembayarannya pun sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan pemakaian dari perusahaan. Jadi perusahaan bisa menghemat biaya secara signifikan. Dan dengan keempat manfaat ini diharapkan perusahaan pun dapat bertransformasi digital dan scaling up dengan lebih cepat. Oke. Nah, setelah tadi membahas sedikit mengenai perkembangan ekonomi digital, khususnya meningkatnya penggunaan cloud dalam mendorong transformasi digital, mungkin sekarang saya bisa sharing tentang resiko operasional yang biasa ditemui dalam industri digital. Resiko operasional ya, jadi beberapa risiko operasional yang sering ditemui dalam industri digital ini berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam berbagai sektor industri. Jadi ada cyber security, ada juga risiko pandemi. Jadi bagaimana tantangannya untuk perusahaan-perusahaan bisa mempertahankan jalannya bisnis dalam kondisi di mana karyawan tidak dapat atau tidak mau bekerja berdekatan dengan rekan kerja maupun konsumen. Kemudian juga ada resiko dari sisi lingkungan hidup dan infrastruktur karena adanya perubahan iklim dan dampak cuaca buruk. Ada juga resiko geopolitis, di mana setiap perusahaan berusaha memahami dan mengelola resiko yang berhubungan dengan perbatasan geografi maupun isu-isu politis. Ada resiko pihak ketiga dan juga ada resiko teknologi. Nah, dengan adanya risiko-risiko operasional tersebut, teknologi komputasi awan juga bisa meningkatkan operational resilience, yaitu kemampuan perusahaan dalam mengelola berbagai risiko secara efektif. Jadi bisa dilihat dari aksesibilitas yang lebih baik, artinya dengan memanfaatkan teknologi komputasi awan, layanan bisa diakses dari berbagai macam perangkat dan lokasi manapun selama memiliki akses internet. Kemudian dari sisi efisiensi biaya, seperti yang tadi saya sampaikan, pay-as-you-go pricing. Dari demand scalability, karena sifatnya on-demand access. Always-on availability, karena aplikasi atau data tersebut bisa hampir tidak pernah offline dan dapat diakses kapanpun selama ada koneksi internet, dan juga keamanan yang lebih baik. Dan ini merupakan sepertinya perhatian pada diskusi hari ini. Ya, karena penyedia cloud itu bisa memonitor dengan lebih seksama keamanan dari data yang disimpan di cloud, jauh lebih efisien daripada ketika monitoring itu dilakukan in-house oleh bagian IT dari perusahaan tersebut. Oke, nah dari sekian banyak risiko operasional yang tadi saya sebutkan sebelumnya, mungkin yang menjadi perhatian pada siang hari ini adalah terkait dengan cyber security atau ancaman cyber. Nah, tadi mungkin juga statistiknya sudah disampaikan oleh Pak Edit dari BSSN. Ini kayaknya ada sedikit update ya. Kalau ini datanya baru berdasarkan data Juli 2021, sebanyak 741 juta. Ternyata bulan September sudah mencapai 927 juta, kalau saya tidak salah ya. Tadi berdasarkan paparannya Pak Edit dari BSSN. Nah, dengan terus meningkatnya ancaman keamanan cyber, maka hari ini kami ingin sharing bagaimana Google mengelola resiko cyber dalam bisnis digital, dan bagaimana perusahaan Bapak Ibu dapat memanfaatkan teknologi Google yang sudah cukup teruji untuk mengelola resiko cyber di perusahaan Bapak Ibu. Oke.
Jadi setiap harinya Google sudah melindungi miliaran penggunanya safer online atau lebih aman beraktivitas secara online. Ya. Setiap produk Google itu didesain dari sananya untuk memperhatikan aspek keamanan. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian di sini juga sudah cukup fasih menggunakan beberapa produk Google ya, dimulai dari search, Gmail, Google Mail, kemudian juga Play Store untuk download aplikasi, dan juga Google Photos gitu. Dan bisa dibayangkan skala dari perlindungan data yang kami lakukan setiap harinya, bahwa setiap hari di Google Search, Google sudah memblokir lebih dari 25 miliar halaman spam dari hasil search yang dimanfaatkan pengguna. Kemudian dari sisi Gmail, kami juga setiap hari mencegah 100 juta upaya phishing. Dari sisi Play Protect, kami dengan adanya Google Play Protect melakukan security scan terhadap lebih dari 100 miliar installed apps. Dan dari Google Photos juga kami setiap harinya mengenkripsi lebih dari 4 miliar foto baru yang diunggah. Nah, dengan pengalaman yang telah dialami Google selama lebih dari 20 tahun untuk melindungi data dari penggunanya, saat ini teknologi tersebut yang sudah dikembangkan dengan sangat baik oleh Google bisa tersedia dan bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan dimanapun di dunia melalui solusi-solusi yang ada di Google Cloud. Jadi ini beberapa prinsip dasar yang kami di Google dan maupun di Google Cloud pegang dengan teguh dalam hal transparansi. Kami berpijak pada prinsip-prinsip kepercayaan atau trust principles yang dipegang teguh oleh setiap karyawan dan menjadi komitmen kami dalam melindungi data konsumen kami, yaitu datamu adalah milikmu, bukan milik Google. Google tidak pernah menjual data konsumen ke pihak ketiga manapun. Google Cloud tidak menggunakan data konsumen untuk iklan. Seluruh data dienkripsi ketika disimpan atau address maupun ketika diproses atau in transit by default. Jadi artinya secara otomatis data itu langsung terenkripsi. Kemudian kami menjaga datamu dari akses orang dalam atau dari karyawan Google sendiri. Dan yang terakhir, praktek perlindungan data kami pun diaudit dengan standar internasional yang terus diperbaharui setiap tahunnya. Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam misi kami membantu proses transformasi digital dari semua perusahaan klien kami. Nah, dengan pengalaman selama lebih dari 20 tahun mengelola resiko keamanan cyber dalam skala yang sangat besar, sekarang melalui Google Cloud, kemampuan pengelolaan resiko itu dapat dimanfaatkan oleh seluruh perusahaan di dunia. Nah, bagaimana Google Cloud membantu perusahaan-perusahaan dalam aspek keamanan? Pertama, dari sisi menyediakan protection atau proteksi atau perlindungan dengan infrastruktur mendasar yang secure by default. Artinya, didesain, dibangun, dan dioperasikan dengan mengutamakan aspek keamanan. Yang kedua, Google Cloud juga memberikan konsumen berbagai pilihan pengendalian atau control sehingga dapat memenuhi ketentuan peraturan, kebijakan, ataupun tujuan bisnis perusahaan. Yang ketiga, Google Cloud juga terus berusaha memenuhi ketentuan-ketentuan regulasi dan menyediakan kapabilitas untuk membantu klien agar dapat terus patuh dan taat terhadap regulator setempat. Ya. Jadi ini yang pertama tadi ya, dari sisi protection, secure by default. Jadi infrastruktur yang dibangun itu memang dibangun dari sananya sudah memperhatikan aspek keamanan. Di sini akan dijelaskan defense in depth at scale. Jadi artinya pertahanan yang kami bangun pun lapisan demi lapisan untuk memastikan pertahanan yang kuat dan defense in depth. Jadi dari lapisan pertama yang paling bawah, infrastructure hardware, seluruh infrastruktur dikendalikan, dibangun, dan dikembangkan oleh Google sendiri. Yang kedua, seluruh aplikasi yang dijalankan dalam infrastruktur kami dideploy dengan aman. Kemudian seluruh identitas pengguna ataupun layanan juga melalui proses autentifikasi yang kuat. Keempat, data yang disimpan dalam infrastruktur kami secara otomatis terenkripsi ketika disimpan dan distribusi untuk memastikan availability dan reliability. Kelima, komunikasi melalui internet kelayanan cloud kami seluruhnya terenkripsi. Dan yang terakhir, kami juga memiliki tim operasional yang siap mendeteksi ancaman dan respon insiden 24/7 times 365 days. Jadi selama 24 jam around the clock itu tim operasional kami siap sedia untuk mendeteksi setiap ancaman. Nah, tadi ketika kami sampaikan infrastruktur hardware, itu salah satunya adalah Titan.
seperti yang dilihat di sini nih, suatu chip, microchip buatan Google sendiri. Di Google kami memiliki prinsip yang namanya zero trust. Artinya kepercayaan atau trust itu tidak datang dari sananya, tapi harus diperoleh dengan kepercayaan yang bisa divalidasi. Jadi setiap orang harus bisa membuktikan identitasnya. Ini berlaku untuk karyawan, karena semua dari karyawan harus tetap memiliki security key untuk mengakses data-data di Google. Laptop Chromebook juga melakukannya dengan sertifikasi, dan ini juga kami berlakukan untuk seluruh server kami. Jadi di sini ditunjukkan Titan, yaitu crypto microprocessor chip yang didesain Google untuk memvalidasi mesin dari sejak detik pertama dia dinyalakan. Jadi untuk memastikan tidak ada sistem yang terkompromi. Sehingga ketika sistem itu bisa dinyalakan, semua tingkat kebersihan dan kesehatannya itu bisa dijamin. Ya. Kemudian tadi juga ketika kami sampaikan bahwa semua infrastruktur dibangun, didesain, dan dikendalikan oleh Google, ini merupakan network communication dari yang seperti yang saya sampaikan dibangun, dikendalikan, dan didesain oleh Google. Jadi yang berwarna biru-biru itu, yang bulatan biru itu adalah cloud regions atau data center yang dimiliki Google, salah satunya di Indonesia yang sudah mulai beroperasi sejak Juni 2020 untuk membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia bertransformasi dengan digital, tapi juga tetap mematuhi ketentuan localization data dari pemerintah. Kemudian yang biru-biru itu, yang garis-garis biru adalah jaringan kabel bawah laut yang juga telah diinvestasikan oleh Google untuk memastikan keamanan dari data semua pengguna Google. Kita mengingatkan ya, kurang 1 menit. Ya, Oke, ya. Mungkin ini aja sebagai penutup. Jadi dalam hal penggunaan layanan cloud itu ada suatu pembagian tanggung jawab karena memerlukan kolaborasi khususnya dalam hal menjaga keamanan data. Jadi keamanan data tersebut itu merupakan tanggung jawab bersama antara penyedia jasa layanan komputasi awan dengan perusahaan yang memegang data konsumen gitu. Sederhananya, seperti yang ditunjukkan dalam grafik ini, Google itu bertanggung jawab untuk mengamankan infrastruktur dan perusahaan bertanggung jawab atas keamanan datanya. Namun pembagian tanggung jawab itu sendiri tentunya akan bervariasi tergantung dari bentuk layanan yang dimanfaatkan oleh konsumen. Jadi misalnya dia infrastruktur, tentunya dari sisi audit logging, network, storage, dan lain-lainnya itu adalah tanggung jawab Google, sedangkan sisanya tetap merupakan tanggung jawab perusahaan, dan itu akan berbeda tergantung dari layanan yang digunakan. Ini beberapa sertifikasi yang kami sampaikan, terus kami jaga untuk membuktikan bahwa kami memang berkomitmen terhadap menjaga keamanan dan privasi dari data para pengguna kami. Sekian, mudah-mudahan belum lewat dari jamnya Pak Moderator. Terima kasih banyak atas perhatiannya.